karena ada pantangan 7 turunan di dalam keluarganya nih yang mengenai babat alas roban ini, gengs. Setelah beberapa menit berlalu, tiba-tiba dia sadar. Ya ampun, ini jalan yang tadi aku sempat berhenti mengecek mapsku. Kok ada pasar ya malam-malam begini? Dia ngeliat sekelilingnya dia nih kayak nggak ada interaksi tatap muka atau kayak ada gestur tubuh lagi ngobrol tuh nggak ada, gengs. Ini pasar apa ya? Siapa yang nggak tahu jalur Pantura di tanah Jawa? Alas Roban. Sebuah jalur nih yang dulu cukup sering bahkan sampai saat ini digunakan untuk lintas antar provinsi di Pulau Jawa. Jalur ini menyimpan banyak sekali misteri yang datang dari berbagai pengguna jalan maupun masyarakat setempat. Kali ini, gengs, gue dapat sebuah cerita tentang babat alas roban. Dari seorang narasumber langsung bernama Mas Gatot nih, tapi dia nggak mau dipublikasi dengan alasan privasi dan karena ada pantangan 7 turunan di dalam keluarganya nih yang mengenai babat alas roban ini, gengs. Untuk detailnya, yaudah yuk, langsung gak usah lama-lama, kita dengerin nih, kita simak cerita yang bikin bulu kuduk merinding. Let's open the locker and turn down the lights. Mas Gatot menceritakan kisah nyata mistis nih yang sangat-sangat menyeramkan, gengs. Jadi nih, pada puluhan tahun silam nih, para pendahulu keluarga dia dan warga di sana nih pernah ikut membantu untuk membukakan sebuah pedesaan warga di mana desa ini bernama Desa Kembang Kantil. Dengan cara menebang hutan di daerah Alas Roban tentunya dilakukan dengan bersama-sama atas musyawarah yang telah disepakati, maka dikenallah kegiatan tersebut dengan istilah babat alas roban. Namun ternyata kegiatan ini nggak semudah yang dibayangkan. Tadinya terpikir nih oleh para warga, ya mungkin hanya menebang pohon butuh beberapa hari lah ya kan, jika dilakukan bersama-sama. Toh ini juga untuk kepentingan bersama dan tempat tinggal bagi warga desa. Nggak ada juga tuh niat yang nggak baik gitu ya. Tentunya niat ini pasti dilakukan dengan niat yang baik. Tapi nyatanya, gengs, mereka ternyata mendapatkan pertentangan. Bukan dari warga sekitar, tapi dari bangsa jin yang telah lama menduduki daerah itu. Konon nih, ada seorang ahli spiritual juga yang ikut membantu kegiatan tersebut. Dan memang untuk sebagian masyarakat di sana masih menganut keyakinan kejawen. Mereka bercerita nih, kerajaan jin di sana waktu itu ya nggak nerima kegiatan babat alas roban ini katanya. Yang akhirnya menimbulkan konflik antara bangsa manusia dan jin. Dari yang mulai beberapa warga nih sakit tiba-tiba nih, sakitnya kayak yang aneh gitu pokoknya. Terus kayak mendapatkan musibah, hingga akhirnya nih membuat sebagian orang nggak berani melanjutkan kegiatan babat alas roban itu, gengs. Namun sebagian masyarakat tetap melaksanakannya nih, sehingga untuk para ahli spiritual ini akhirnya menggunakan kayak semacam kodam mereka nih dan pasukan jin yang mereka punya, yang katanya buat ngebentrokin gitu, buat ngeributin, mengusir atau memindahkan kerajaan jin itu yang ada di hutan itu. Akhirnya dipindahin di sebuah perbatasan yang gak jauh dari sebuah desa yang bernama Desa Kemangi. Nah, karena kejadian babat alas roban itulah warga Desa Kembang Kantil ini ditandain atau diancam oleh kerajaan bangsa jin yang diusir itu. Mereka bilang gini, bahwa sampai 7 keturunan dari kalian datang melintasi daerah kami perbatasan sana nih, tempat kerajaan kami dipindahkan, kalian akan mendapatkan musibah dan celaka.
Maka dari itu, sampai saat ini nih, warga desa Kembang Kantil sampai 7 turunan tuh nggak ada yang pernah berani sama sekali melintasi, berkunjung, atau bermain di perbatasan desa itu, gengs. Karena para sepuh-sepuh mereka nih dan orang tua mereka selalu berpesan kepada anak-anaknya nih, main boleh, asalkan jangan sampai ke sana ya. Karena ingat, warga desa kita memiliki pantangan 7 turunan yang diincar oleh kerajaan bangsa jin di sana, gengs. Kebetulan Mas Gatot juga bercerita dia punya temen nih, perempuan namanya Siti, gengs, dari desa lain yang gak jauh nih, sebelahan dari desanya Mas Gatot, gengs ya. Dia pernah ngalamin kejadian mistis yang bener-bener sangat menyeramkan. Pada waktu itu, Siti tuh dia pengen bersilaturahmi ke sebuah desa yang bernama Desa Kemangi, gengs. Siti tuh dengan niat baik pengen bersilaturahmi ke rumah kerabatnya nih. Siti berniat berangkat ya setelah maghrib selesai lah, pokoknya kira-kira jam 7 malaman. Setelah bersiap-siap nih, akhirnya si Siti ngabarin kerabatnya yang ada di Desa Kemangi. Dengan maksud biar saudaranya tahu kalau si Siti udah mau berangkat, gengs. Tapi Siti nggak lupa juga nih buat minta titik lokasi nih atau Sherlock nih dari kerabatnya. Assalamualaikum Mbak Sinta. Ini aku Siti yang mau berkunjung ke sana yang tadi siang sudah kabari Bude. Aku sudah mau berangkat ya Mbak. Minta tolong untuk di-share lokasinya ya Mbak ke sini. Terima kasih Mbak. Kebetulan si Siti ini memang dia baru pertama kali ke Desa Kemangi. Dia mau naik motor sendiri, dia mau ke rumah saudaranya sendiri itu. Akhirnya si Siti berangkat sendiri nih dengan mengendarai sepeda motor dan menggunakan map GPS nih, seperti yang udah di Sherlock sama saudaranya yang ada di Desa Kemangi. Dilihat sama Siti ini di map GPS ya jaraknya kurang lebih 1 jaman lah dari tempat dia ke Desa Kemangi. Siti berkendara ya santai aja gitu, kayak jalan raya pun masih ramai karena emang di situ kebetulan kan jalur lintas pantura gitu loh, gengs. Karena tujuannya adalah ke Desa Kemangi ini, maka dia harus melintasi jalur Alas Roban. Tibalah Siti di jalur Alas Roban nih, yang gimana ya, yang suasananya tuh memang gue kalau mudik itu dulu lewat situ, gengs. Suasananya tuh mencekam, terus aspalnya sih cukup bagus ya. Nah di Alas Roban ini karena jalurnya agak sedikit naik turun dan banyak tikungan ya, akhirnya Siti hati-hati lah di situ. Dan dia pun nggak kepikiran hal-hal aneh ya, karena dia orang nggak jauh dari sana lah, orang sana lah bisa kita bilang. Semakin dia menyusuri Alas Roban ini, jalanannya semakin sepi tuh, gengs. Setelah beberapa saat berkendara nih, akhirnya tibalah Siti di deket perbatasan Desa Kemangi, gengs. Perbatasannya ini masih masuk dalam Alas Roban, gengs. Jalanannya tuh udah semakin gelap lah pokoknya, terus begitu tambah sepi. Sejauh mata memandang nih, Siti cuma bisa ngeliat itu ya apa yang disorot sama lampu motornya. Bener-bener penerangannya tuh cuma dari lampu motor aja, gengs. Di sekitarnya itu cuma pohon-pohon membentang gitu aja dan cuma bisa dilihat ya karena kena sorot lampunya. Coba bayangin deh, saking gelapnya tuh bener-bener hitam aja gitu loh, gengs. Sembari fokus Siti nih masih memperhatikan map GPS-nya nih, ya kira-kira tujuannya sekitar kurang lebih 20 menitan ya, gengs ya. Sepanjang jalur gelap itu, gengs, akhirnya nih udah mulai kelihatan nih samar-samar nih dari jauh ada kayak semacam sebuah gapura gitu ya, batas antar wilayah. Selama Siti di jalanan perbatasan ini, gengs, dia nggak ketemu kendaraan satupun. Padahal nih, ya namanya jalanan di pedesaan sana ya, itu ya 2 arah aja gitu. Tapi di dalam benaknya nih dia kayak perasaan belum terlalu malam gitu, masih jam 8-an kurang kok udah sepi ya. Bener-bener nih, nggak ada orang satupun, bahkan kendaraan dari lawan arah, dan penerangan tuh cuma dari lampu motornya si Siti aja. Setelah beberapa lama nih, waktu kan terus berlalu nih, si Siti mulai menyadari nih, jarak yang seharusnya tinggal sekitar 15 menit sampai 20 menitan ini mulai terasa kayak jadi lama banget gitu loh.
Sembari ngeliatin ke arah GPS-nya nih, Siti juga memperhatikan sekeliling. Ya memang jalanan di desa tuh hampir mirip-mirip lah, tapi pasti ada patokan yang bisa dilihat gitu loh gengs. Gak lama kemudian nih, akhirnya Siti berhenti nih buat mastiin bahwa dia ada di jalur yang benar gitu di dalam GPS Maps-nya. Sambil merhatiin Maps-nya, si Siti merhatiin sekeliling juga. Tiba-tiba dia bergumam nih, dia ngucap dalam hati, "Loh, ini bukannya jalanan yang aku tadi lewatin ya beberapa menit yang lalu. Tapi aku udah bener kok ngikutin GPS Maps-nya." Loh, kok jalannya kayak nggak asing toh? Ini bukannya jalan yang tadi ya? Apa perasaanku aja? Tapi ini bener kok, aku sudah ikutin Maps-nya. Tapi pikir dia nih, karena jalanan di desa itu hampir terlihat sama, jadi dia masih positive thinking nih guys. Ya udah, akhirnya dia coba melanjutkan perjalanannya lagi, gengs. Waktu telah menunjukkan jam 8 malam, dimana yang seharusnya jarak tempuhnya itu tadi Siti kan berangkat jam 7 malam tuh, ya sekitar sampai jam 8 malam, gengs. Tapi Siti belum nyampe-nyampe nih, udah jam 8 malam. Sambil berkendara juga fokus dengan GPS Maps-nya, dia juga memperhatikan sekeliling, gengs. Berharap ada orang yang bisa dia tanyain gitu, ada orang atau kendaraan dari lawan arah nih yang bisa dia coba tanyain nanti. Pokoknya GPS-nya ini dia ikutin, gengs. Waktunya belok kanan dia belok, waktunya belok kiri dia belok kiri gitu loh, gengs. Waktunya lurus dia lurus, pokoknya dia nggak salah, dia pantau terus, dia ikutin. Setelah beberapa menit berlalu, tiba-tiba dia sadar. Ya ampun, ini jalan yang tadi aku sempat berhenti mengecek Maps-ku. Apa aku salah jalan? Tapi di Maps benar, dan jalanannya sangat mudah. Tapi kenapa aku balik lagi ke sini? Karena dia udah mulai kebingungan nih, akhirnya dia buru-buru melanjutkan perjalanannya lagi, gengs. Dari kejauhan nih, Siti ngeliat samar-samar ada cahaya. Kelihatan seperti pemukiman. Lantas ia pun bergegas nih, wah senang banget nih ada kayak pemukiman kan. Dia buru-buru ngedeketin tempat itu, gengs. Ternyata nih setelah cukup dekat, si Siti ini ngeliat bahwa banyak orang nih berkerumun. Dan setelah dia amatin nih, ternyata itu adalah sebuah pasar. Lantas dia bingung nih, loh kok ada pasar sampai malam ya? Apa jangan-jangan di daerah sini pasarnya tuh memang sampai malam? Ucap dia dalam hatinya. Loh, kok ada pasar ya malam-malam begini? Apa memang di daerah sini pasarnya buka sampai malam? Tapi masa iya di tengah hutan begini? Dia akhirnya coba nih buat ngelintasin pasar itu. Siti sambil ngeliat-ngeliat sekelilingnya, banyak orang ya kan berkegiatan. Ya kayak pada umumnya gitulah seperti sebuah pasar. Tapi dia bertanya-tanya nih dalam hatinya sambil ngeliatin sekeliling ya kan. Kok pasarnya kayak zaman dulu ya? Tempat dagangan para pedagang ini kayak modelan zaman dulu gitu, pakai bambu-bambu. Kan biasanya kan udah pakai meja kayu atau pakai kayak meja keramik gitu ya kan. Terus nih, orang-orangnya tuh kayak memakai pakaian Jawa zaman dulu, gengs. Kayak pakai belangkon, terus kayak kemben, jarik batik, kayak gitu-gitulah pokoknya. Suara di sekeliling kedengarannya rame nih. Tapi dia kayak nggak ngeliat nih yang deket-deket dia ini, nggak ngeliat kayak lagi ngobrol gitu, nggak. Kayak nggak ada percakapan gitu, kayak nggak ada interaksi di sekeliling deket dia ya. Tapi dia mikir nih kayak mungkin itu obrolan dari jauh gitu loh. Dia ngeliat sekelilingnya dia nih kayak nggak ada interaksi tatap muka atau kayak ada gestur tubuh lagi ngobrol tuh nggak ada, gengs. Ini pasar apa ya? Kok suasananya seperti zaman dulu banget? Pakaian-pakaiannya seperti pakaian Jawa zaman dulu sekali. Ini suara sinden dan gamelan dari mana ya? Perasaanku ramai sekali, tapi mereka kayak nggak ngobrol. Mungkin ada keramaian di tempat lain kali ya. Pokoknya si Siti merhatiin sekeliling terus tuh dia. Dia perhatiin wajah orang-orang di sana. Di dalam pencahayaan remang-remang ya. Jadi kayak pasarnya tuh zaman dulu banget, gengs. Dimana pencahayaan itu masih pakai sentir, guys, lampu templok gitu lah, pakai api. Dia merhatiin nih wajah-wajahnya pucet. Karena berada di pasar kan, akhirnya dia naik motornya tuh pelan-pelan. Dan kalian tahu, gengs,
Cuman dia aja tuh yang bawa motor di situ. Tuh nggak ada kendaraan lain selain kendaraan si Siti, gengs. Habis itu nih, Siti coba ngecek HP lagi. Dia mau ngecek nih GPS Maps dia, gengs. Pas dia cek HP-nya, loh, kok nggak ada sinyal? Dia nggak bisa buka nih Maps-nya akhirnya. Aduh, gimana ini? Nggak ada sinyal. Aku harus gimana ya? Malah aku nggak hafal daerah sini. Di situ perasaannya mulai campur aduk dalam kepanikan, gengs. Sambil dia jalan pelan-pelan nih naik motor, dia merhatiin sekeliling terus. Dia mulai merasa janggal nih. Kenapa? Karena muka orang-orang di sana, gengs, itu parubaya semua gitu loh. Orang-orang tua semua, nggak ada yang muda. Akhirnya di dalam kecemasan nih, Siti berdoa nih, semoga nggak terjadi apa-apa sama aku. Sambil dia berjalan perlahan nih tanpa henti nih, di tengah keramaian, Siti baru ngerasa kok jalan pasarnya nggak ada ujungnya nih. Ini pasar kok gede banget gitu, nggak habis-habis. Tanpa pikir panjang dia jalan terus lah pokoknya. Pas dia jalan, lah dia baru nyadar lagi, gengs. Ternyata dia cuma muter-muter aja di situ. Karena dia ngelihat, loh ini bukannya pedagang yang tadi, loh ini bukannya patokan yang tadi, kayak gitu. Tapi dia masih dalam pasar nih. Wah gila, merinding banget. Gila, gue yang ceritain aja sampai merinding. Pokoknya dia panik banget nih. Nah di tengah kepanikan dia ini, dia tuh ngerasain haus dan lapar banget pokoknya. Lebih-lebih dari puasa gitu loh. Sayangnya dia gak bawa bekal apa-apa, gengs. Karena dipikir dia tadi kan cuma 1 jam gitu loh. Pokoknya dia terus berkendara nih. Sambil pelan-pelan dia perhatiin ternyata ada orang nih. Orang-orang banyak nih jual makanan dan minuman, gengs. Tapi karena dia masih takut dan panik nih, dia gak berani beli, gengs. Dia coba tetap fokus sampai ke tempat tujuan dulu nih, baru nanti dia bisa makan dan minum dengan tenang gitu, maksud dia dipikir nih. Padahal nih rasa haus dan laparnya itu, kata si Siti nih cerita, itu nggak bisa ditahan, gengs. Haus banget pokoknya haus dan lapar banget gitu. Aku lapar dan haus banget ya Allah. Tahu gitu tadi aku bawa bekal. Pikirku tidak jauh. Takut nanti sampai rumah Bude disiapin makanan, aku malah udah kenyang. Jadi ndak enak. Banyak orang jualan makan dan minuman. Tapi perasaanku kok suasananya tidak enak ya. Aduh, gimana ya? Sini Ndo, monggo dicoba makanan dan minumannya. Kamu lapar kan pasti. Ndak Bu, terima kasih. Astagfirullah, kok dia tahu ya? Aku lagi haus dan lapar banget. Lalu dia coba cek HP ya kan, belum ada sinyal juga nih. Terus dia lihat jam, ternyata udah jam 10 malam. Padahal nih sebelum masuk pasar tadi nih masih jam 8 malam tuh. Siti makin tambah panik dan takut, geng. Kenapa? Karena udah kemalaman nih, dia belum sampai-sampai. Akhirnya dia coba lebih ngebut sedikit deh di tengah pasar itu. Nah gak lama dia ngebut nih di tengah pasar itu, ada 2 orang tua di tengah jalan, gengs. Sosoknya itu nih, wah gila merinding gue. Sosoknya tuh berjenggot putih, menggunakan belangkon, layaknya kayak seperti mbah-mbah zaman dulu. Tapi matanya tuh melotot tajam dan wajahnya tuh pucat banget. Terus sosok tersebut nih ngadang Siti, gengs, kayak ngejulurin tangan gitu buat nyetopin sambil berucap gini, "Arep neng ngendi, Nduk? Ket mau bengae neng pasar. Ini dicoba makanan dan minumannya dulu." Artinya tuh kayak gini. Ndo itu panggilan buat anak perempuan bagi orang Jawa ya, gengs ya. Artinya mau kemana? Dari tadi muter-muter aja di pasar. Ini dicoba dulu makanan dan minumannya, kayak gitu. Akhirnya Siti pun kaget, guys, dan tersentak buat nancep gas motor. Dia ngebut banget nih. Di dalam kepanikan ini dia merhatiin sekeliling nih Siti nih sambil ngebut nih. Wah gila, itu semua orang, wah gila gue merinding. Semua orang di pasar itu matanya langsung tertuju ke Siti, guys. Semuanya nengok ke Siti yang ada di tengah-tengah jalur itu. Wah tambah panik dia. Akhirnya dia ngebut nih
Dia ngebut set, dia liatin spion, set, tiba-tiba nih itu pasar ngilang guys. Cahaya yang tadi remang-remang banyak itu ngilang semua, jadi gelap. Bong, wah tambah panik si Siti. Dia panik, dia tetap harus bisa fokus nih ngendarain motor. Dia lihat sekeliling, ternyata pas kesorot sama lampu motor dia nih, ya kan, itu sekeliling dia jadi kuburan, gengs. What the fuck, man? Itu ternyata pasar tadi itu kuburan. Tadi ini terang benderang nih dengan cahaya remang-remang itu dan keramaian orang, tiba-tiba gelap seketika jadi kuburan. Wah, tambah panik. Dia ngebut pokoknya sampai wah dia nggak mau lihat kiri kanan, pokoknya dia jalan terus ngebut nih. Wah, dia ngerasa udah jauh nih, dia lihat spion kiri kanan. Pokoknya dia ngerasa udah jauh nih. Badan dia juga udah mulai lemes nih ya karena haus dan lapar. Dia coba berhenti guys buat tenangin dulu diri dia nih, dia coba buat fokus nih. Langsung dia ngambil HP, nggak pakai lama ya kan, dia cek, wah langsung berisik HP dia tuh. Notifikasi dari saudara-saudaranya yang coba ngehubungin si Siti ini tuh banyak banget guys. Nyata ada telepon masuk tuh banyak banget karena tadi HP Siti tuh nggak ada sinyal. Di mana kamu Siti? Siti kamu udah sampai mana Siti? Kamu kok nggak ada kabar Siti? Kamu kenapa Siti? Di mana? Itu teman saudara semua ngubungin dia guys. Pas dia lihat notifikasi segitu banyaknya, dia baru sadar pas ngelihat jam, ternyata jam 3 pagi. Gila. Di dalam pasar itu dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Wah gila, tuh ngeri banget cuy. Wah, dia udah nggak bisa berpikir panjang nih. Pokoknya dia udah lemes banget. Dia langsung kabarin lah tuh saudara-saudaranya semua, dia kabarin tuh kerabat-kerabat dia sama termasuk keluarga kandung dia. Akhirnya dia disuruh Sherlock kan sama saudara yang di desa Kemangi ini buat biar disamperin aja gitu. Terus dia coba Sherlock, tapi dia panik kan. Dia akhirnya pas habis Sherlock nih, dia coba sambil teleponan, dia sambil jalan nih. Sambil jalan tuh warga tuh, pokoknya saudara-saudara dia tuh udah rame gitu buat nyari dia. Akhirnya nih setelah nggak beberapa lama nih, dia sambil telepon saudaranya biar nggak lost konteks segala macem ya. Dia sambil ngikutin GPS yang tadi di Sherlock nih, masih diikutin sama Siti. Sambil teleponan set, akhirnya dia papasan sama saudara-saudaranya yang mau jemput si Siti ini. Nyata rame gengs, ada ya beberapa motor gitulah. Terus si Siti nggak pakai lama kan, gemeter, oh dia udah panik, tolong ini segala macem. Yaudah diboncengin dulu. Akhirnya dibawa ke rumah saudara yang tadi dia mau kunjungin ini. Sambil di jalan dia ditanyain nih, dia nggak mau cerita, bingung gitu, udah pucet, nangis, lemes, pokoknya dia cuma bisa nyender doang. Sampailah di rumah saudaranya nih. Nyata udah rame banget gengs. Itu warga dan kerabat dia itu udah rame ngumpul di situ. Udah pada nyariin Siti ternyata di daerah sana gitu loh. Karena warga kandungnya Siti ini juga udah nelponin saudara yang di desa Kemangi gitu loh. Siti mulai ceritain dari awal sampai akhirnya pelan-pelan tuh sama saudara-saudaranya. Pas dengar ceritanya Siti, kerabatnya nih, itu semua sama warga di situ kaget dan panik gengs. Langsung tuh dengan sigap ditanya tuh sama kerabatnya dan warga di situ. Siti, kamu ada makan atau minum nggak di sana? Siti jawab nih, enggak, aku nggak makan dan minum di sana. Tapi aku tuh sempet ngerasain yang namanya haus dan lapar banget gitu. Itu lebih dari puasa gitu loh. Bener-bener kayak lapar, haus banget gitu loh. Karena aku ngerasa semuanya nggak beres, jadi aku paksain aja tuh terus jalan. Aku ngeliat nih ada banyak nih pedagang makanan dan minuman, tapi aku nggak berani beli karena berusaha untuk coba fokus sampai dulu nih di rumah saudaranya. Ternyata nih gengs, memang hal yang Siti alamin ini udah banyak banget beberapa kali dialamin katanya sama orang-orang dari luar desa situ yang lewat perbatasan daerah itu ya. Bahkan nih gengs ya, pas
zaman dulu banget nih pas abis babat alas roban itu ya. Pernah ada yang disasarin juga tuh. Di dalam pasar Demit itu. Dan dia coba, karena udah haus dan lapar, dia coba jajan makanan di situ, gengs. Dan ternyata nggak balik, gengs. Karena ada beberapa ahli spiritual yang coba buat berkoneksi, berkomunikasi gitu sama tempat situ. Dan dibilang ya bener ada orang itu, tapi nggak bisa balik karena dia udah makan dan minum di situ, guys. Jadi udah dianggap punya akte lahir di situ, guys. Ngeri banget, gila. Untung si Siti nih nggak sempet minum atau makan di situ, guys. Kalau nggak dia nggak balik katanya. Ih, ngeri banget. Setelah Siti selesai bercerita, kerabatnya tuh nggak berhenti berucap bersyukur, guys, karena Siti berhasil selamat lah sampai di rumah kerabatnya ini, gengs. Gimana, guys, pengalaman dari Siti ini? Gimana nggak bikin panik dan ketakutan? Niat silaturahmi malah ngalamin hal yang nggak bakalan dia lupain nih seumur hidup. Nah, harusnya kan udah manusiawi banget nggak sih kalau misalkan nih kita lagi kehausan dan kelaparan, dalam perjalanan tuh udah pasti bakalan banget jajan. Tapi kalau kalian jajan di situ, kalian nggak akan balik. Aduh, amit-amit dah, jangan sampai ngerasain kayak gitu ya. Ngomong-ngomong, gue juga pernah ngerasain hal yang sama kayak Siti nih, gengs, disasarin. Buat kalian yang mau tahu juga ceritanya, kalian tinggal klik link ini nih, di sini atau di sini, atau yang ada di kolom deskripsi yang udah gue cantumin ya, guys ya. Jangan lupa subscribe dan like, gengs. Tunggu story-story menarik lainnya. Buat kalian yang juga punya pengalaman kayak gini, kalian bisa kirim aja ke email atau Instagram yang ada di deskripsi ya. Case is closed. See you in the next locker. Seperti